Muslim yang memiliki otoritas dan mayoritas di negerinya sendiri. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, barakallahu fikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, semoga Allah ridho dan kita di sini berada dalam barisan beliau untuk kemudian mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mengikuti pendidikan politik Islam 2024, pembekalan pemenangan aspirasi Islam angkatan warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Bisa sebuah negara ada sebuah kegiatan yang menguras APBN, yang memaksa ASN itu sekarang di sana sudah ada 12.000 orang. Dan mereka tidurnya di tenda-tenda, kesian betul. Memang kalau bahasa psikologinya, orang yang bernama Jokowi ini mengandung 3 ruang kegelapan. Ya, 1 narsistik, psikosomatik, dan machiavellistik. Jadi 3 penyakit jiwa itu bersatu pada 1 orang. Ya, gila nggak tuh? Ya. Psikosomatik akut, narsistik akut, dan machiavellistik akut. Kalau Anda belajar ilmu sakit jiwa itu ada pada 1 orang. Ya, mau dibilang apa? Kalau sudah calon wakil presiden itu harus berhenti loh jadi wali kota. Ada undang-undangnya. Dengan cepat dibuat undang-undang baru yang membolehkan. Luar biasa. Ya, jadi sekali lagi IKN kita nggak butuh. Coba saya mau tanya sebentar di ruangan ini. Siapa yang merasa butuh dengan IKN? Angkat tangan. Mas, butuh IKN nggak, Mas? Anda butuh IKN? Jawaban orang pinter itu. Tapi secara nasional ini menjadi catatan memalukan dan memilukan. Saya di banyak tempat setiap bertanya hampir jarang. Walaupun kalau antum tergantung pasti ini diskusi jadi panjang ya. Nah, baik. Enggak, itu tandanya orang yang mendalam pemahamannya. Nah, satu petinggi perusahaan Sinar Maslet. Sinar Maslet ini ada yang menguasai Kalijodo. Kalau Anda ingat penggusuran Jakarta dimulai tanggal 15 bulan Agustus tahun 2015. Mereka menggusur Kampung Pulo. Kampung Pulo ada 1.300 kakak digusur. Disiapkan 400 rumah untuk penampungan yang namanya rusun Nawa atau rusun apalah namanya. Dan dari 400 rumah itu 200 sudah diisi oleh orang Cina. Sisa tinggal 200. Padahal warga yang harus diberikan tempat pindah itu 1.300. Yang tersedia 400 katanya, yang 200 sudah diisi oleh orang Cina. Artinya yang 1.100 warga harus keluar dari Jakarta. Jadi pengusiran seperti yang terjadi di Palestina itu sudah terjadi di mana-mana. Man kita belum mau reaksi karena belum pala lo yang dipenggal, belum pala lo yang dikeplak gitu ya. Kita itu kan belum bereaksi kalau belum ngalamin langsung. Bukan urusan gua, bukan punya gua, bukan gua gitu. Saya di penjara tahun 2017 masuk penahanan pertama 30 Mei itu kasusnya adalah saya berceramah bahaya penjajahan Cina, itu aslinya ya, dan memang itu merupakan akumulasi kurang lebih 35 tahun saya menelusuri bagaimana Cina itu membangun hegemonik. Yang hampir tuntas itu sebenarnya adalah di Banten. Mereka menyiapkan provinsi Kristen Tangerang Raya ya, Contendem Christus Tangerang Raya itu kalau diteraskan bisa panjang lebar ya. Daerah yang juga hampir habis ya selain Jogja, selain Sumatera Barat, kalau Jawa Tengah, Jawa Barat sebenarnya udah babak belur. Kertajati itu telah mengorbankan sekitar 12-17 sekolah impres. Sekolah impres itu digusur dan nggak boleh diberitakan untuk membuat lapangan pelabuhan udara Kertajati. Mengerikan. 330.000 kasus-kasus seperti Rempang, Barelang, Galang itu persis. Saya tidak tahu ya teman-teman, situasi ini berjalan terus tanpa ada yang reaksi. Betapa hebatnya manusia machiavellistik, narsis dan psikosomatik akut itu memang memimpin dikawal oleh kelompok-kelompok salib, kelompok-kelompok Syiah dan seterusnya. Tahapan kedua, kerjasama IKN dengan Shenzhen City. Twin City sebagai konsultan tata kota agar landscape-nya sesuai dengan pesanan Xi Jinping. Mengerikan.
kedatangan Jokowi tanggal 27, 28, 29 Juli 2023 ke Cina, itu dengan tegas dia meminta agar Xi Jinping membuatkan detail action, detail progress. Kita punya negara, minta tolong sama kepala negara lain agar ngurusin negara kita. Hebat banget udah, ya. Nah, wilayah ini tentu bukan hal secara sportif, banyak orang yang lebih hebat pemahaman dari si Alfian ini. Tapi mereka kan dulu udah tahu aja dibatok kepalanya, tahu aja digelar profesor doktornya. Ya, tahu ya nggak bisa ngomong lagi karena memang makanya dari tadi saya tegaskan untuk hal-hal yang menimbulkan penyebaran yang tidak disepakati. Jadi kita pahami betul bahwa gerakan pencaplokan negeri kita oleh Wong Cino ini serius. Nota kesepakatan MOU kerjasama IKN dengan Shenzhen ditandatangani Kamis 27 Juli 2023 di sela-sela pertemuan Jokowi dan Xi Jinping. Perjanjian ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta Kepala IKN Bambang Susantono, mewakili pemerintah Indonesia National Development Reform Commission, Zheng Zhenzi bersama Wali Kota Shenzhen, ya, Qin Weizhong mewakili pemerintah Cina. Bambang berujar saat itu Shenzhen telah menjadi salah satu 10 pusat keuangan global, salah satu kota cerdas terbaik di dunia dan menjadi dan seterusnya. Mereka tidak cukup sanggup menjadikan Jakarta sebagai Chinatown. 2 kali tahapan pemilihan gubernur Jakarta ternyata ujungnya kalah. Nah, pertaruhan kita adalah tinggal pemilu 2024. Sayangnya kebanyakan orang-orang yang secara akademis, secara intelektual, secara kemampuan-kemampuan yang bisa menjadi penjaga kedaulatan rakyat, mereka menunggu potongan-potongan emas berlian untuk kemenangan kelanjutan penjajahan imperialis kolonialis sebagai penjajahan gelombang kedua. Penjajah gelombang pertama sudah asik dengan IMF-nya, dengan Bank Dunianya. Kita sudah lama dalam cengkeraman bintang David. Kalau kemarin malam atau semalam ada penyerbuan dan menyiksa, ya, seorang tokoh muslim di Minahasa, sebetulnya itu isyarat bahwa tidak sederhana karena memang di Sulawesi Utara itu ada inian yang seperti Trisula, ya, bukan lambang Freemason yang itu ada di sana besar sekali. Oke, kita percepat. Nah, tahap ketiga, penduduk IKN dibuat mayoritas Cina dan memang sudah, dengan memindahkan jutaan suku Han dan Cina ke pemukiman baru di IKN. Mirip pencaplokan Singapura, mirip skenario pencaplokan Turkistan Timur yang sekarang menjadi provinsi Xinjiang. Cina memindahkan suku Han sekarang mayoritas. Persoalannya kita sadar tidak? Dengan adanya 52 juta, ya, hal-hal yang meragukan di data KPU itu sampai sekarang belum ada penyelesaian. Kecurangan sudah dibuat di semua titik. Dulu di Jakarta begitu juga. Maka perang kita melawan curang bersambung dengan perang-perang lain, termasuk perang melawan diri kita sendiri. Saya pikir perlu diketahui ini bukan materi kita. Ini sekedar saya memberikan dasar bahwa kita berada pada satu situasi lain yang membuat kita punya alasan mengadakan acara ini. Walaupun mungkin acara ini banyak yang menganggap terlalu ecek-ecek walau-alam. Nah, jadi kelompok Tionghoa Han yang terbesar di Tiongkok, bahasa digunakan bahasa Hakka di Indonesia umumnya dikenal dengan bahasa Kek. Jumlah orang Hakka diperkirakan 30-45 juta orang dan catat sejak 2015 Jokowi dengan terang-terangan mengatakan bahwa orang Cina yang masuk ke Indonesia tidak perlu berbahasa Indonesia. Ya, dan itu resmi. Dan kalau Anda lihat jalur kereta dari Jakarta yang sampai pada Larang itu banyak jalan-jalan itu ditulis dengan bahasa Cina, dengan aksara Cina. Ya, mengerikan sekali. Saya tidak tahu apakah ini bagian daripada keberanian kita atau memang kita sudah terlanjur memang memahami ini bukan urusan kita juga. Yang keempat, model ibu kota Indonesia IKN akan berbudaya Tiongkok. Otomatis sudah menjadi pasti dengan mayoritas Cina akan menghuni IKN. Sebenarnya ini kalau mau dibahas deg-deg. Kenapa? Karena IKN sudah sah. Kenapa tidak orang mempersoalkan di tingkat RUU? Dulu kita bisa menggagalkan undang-undang perkawinan karena waktu saat RUU kita tahu
Mungkin teman-teman menganggap cerita ini cerita sederhana. RUU Undang-Undang Perkawinan tahun 1973 itu 100% pedoman penyelenggaraan keluarga pernikahan menurut Katolik. Sama dengan Undang-Undang Sisdiknas yang dulu tahun 89, Undang-Undang UU-PN nomor 2 tahun 1989. Itu konsepsi pendidikan, cara belajar, jam belajar itu diatur menurut manajemen pendidikan Kristen di Indonesia. Bayangkan penduduk yang hampir 90% Muslim. Alhamdulillah anggota legislatifnya baik di Golkar, P3 maupun PDI yang PDI kan sejak dulu kan terbelah dua sejak dulu. Kalau yang jalur komunis itu namanya PNI ASU. Ya, ASU itu nama singkatan ya, Ali Surahman. Dua-duanya PKI. Yang satu lagi Osa Usep. Nah, makanya ini buat kalian semua yang katakanlah yang muda-muda lah yang usianya 20, 30, 40 tahunan. Harus pahami bahwa negeri kita sedang berada seperti di unit gawat darurat. Jadi boleh jadi apa yang saya katakan tidak Anda anggap penting. Tapi yang Anda anggap penting pun saya nggak pernah nyalahkan kok. Jadi kadang-kadang saya heran ya kalau saya membahas tentang bahaya PKI segala macam. Udah capek kita nerangin sampai 4 jam, 6 jam. Ujung-ujungnya dianggap nggak penting. Lah yang lu kerjain, yang lu omongin nggak pernah gue bantah. Terbayang nggak kalau kita masuk ke ruangan unit gawat darurat atau instalasi gawat darurat di rumah sakit? Apa bilang, oh ini yang palanya pecah, ini lebih berbahaya. Kalau yang perutnya robek, kurang berbahaya. Jadi semuanya kan penting, semuanya harus cepat. Dan ini negeri kita hari ini. Negeri kita dalam kondisi yang sangat babak belur. Lalu kalau anak muda bilang, GP, emangnya gue pikirin, bukan urusan gue. Ya. Nah, keputusan Presiden Jokowi untuk meminta Cina menyusun detail. Coba bayangkan detail desain negara kita minta tolong sama presiden negara lain. Gila. Sama Pak Mufti punya keluarga. Bilang sama tetangga, tolong Pak bikin detail Pak. Bagaimana istri saya, bagaimana saya mau tidur Pak. Gila, sarap kalau Betawi bilangnya. Aduh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tahapan kelima. Orang kaya di IKN mayoritas Cina dan sedikit ASN, TNI, Polri beserta keluarga, sementara penduduk asli akan terpinggirkan. Pendatang. Fenomena Rempang Barelang Galang itu ngeri. Saya hadir dalam sebuah pertemuan para pemimpin-pemimpin yang terorganisir di MPUI. Mungkin namanya tidak populer karena memang isinya para profesor, doktor, rektor dan senior advance untuk teman-teman alumni 212. Ya kalau 212-nya kan ada PA 212, sekarang FPI dari Front Pembela Islam jadi Front Persaudaraan Islam. Nah ini ada MPUI yang isinya adalah 212 tokoh-tokoh secara nasional sebagai bentuk personifikasi. Pertemuan terakhir kita kemarin di Jakarta, sidang umum ketiga. Yang pertama itu bulan Oktober di Yogyakarta. Yang kedua itu di Pekanbaru, yang ketiga kemarin kita di Jakarta. Kebetulan datang seorang bukan wakil. Dia orang pemerintahan dari Batam. Saya bilang gila aja udah mau datang ke ruangan kayak gitu. Dia ceritakan bagaimana Batam, bagaimana Rempang. Ya, jadi sejak tanggal 15 Oktober warga Rempang itu tiap malam itu hilang 2-2. Dan kita nggak boleh nanya. Dan nanti mereka punya alasan karena warga sudah kosong, maka mereka bisa buat apa saja. Jadi gerakan-gerakan yang terjadi di Gaza, di Haifa, di Ramallah itu terjadi di negeri kita. Cuman kan kalau ngomong begini selalu bilang buktinya mana? Buktinya mana? Saya tinggal bilang buktikan kalau omongan saya tidak salah atau saya salah. Buktikan kalau saya salah. Ya. Buktinya saya ditangkap, disidang, eksepsi saya diterima. Jadi pembungkaman itu kadang-kadang menggunakan silih tangan, silih mulut gitu. Jadi saya dimentahkan oleh antum nih yang tadi bilang nanti itu yang padahal antum dengan saya sama berteman. Dan karena punya kecerdasan lebih tinggi dari saya, nanti dulu. Padahal kita udah habis. Sertifikat tanah kita sudah lebih dari 80% di tangan orang Cina hari ini. Saya secara nasional belum berani secara akurasi. Kalau secara Tangerang Raya saya paham. Karena saya 3 periode jadi ketua Majelis Syuro Masjid Tangerang Raya. Jadi 84% sertifikat dari ujung Pamulang Tangerang Selatan sampai Tanjung Kait Tangerang Utara. Bersisian daripada Pelabuhan Udara Soekarno-Hatta. Nanti di sana ada beberapa kampung, Alang Sukahaji, Rawalini, Rawajati, terus sampai ke ujung sana Tanjung Kait. Itu 84% lebih, kalau sekarang mungkin sudah lebih dari 88%. Kalau dibahas mengerikan. Cuman persoalannya apa urusan lo?
Bukan urusan kita. Nggak tahu, saya bisa bicara apa lagi. Ya jelas tahapan ini bagian yang dilakukan oleh mereka. Tahapan ke-6, IKN Picu awal berdiri negara Indochina. Ketika tahun 2014-2015 ke Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, itu sempat telepon saya, dia minta, Alfian, itu gimana berkibarnya bendera bintang merah di Pulau Pari? Pulau Pari itu salah satu pulau yang ada di Kepulauan Seribu. Dan juga kita sama mengetahui seorang tentara, saya lagi lupa, Ruslan Buton. Ruslan Buton itu menangkap 5 orang yang tidak memiliki identitas, tidak memiliki bukti administratif. Ternyata dia orang Cina, 55 dan dari Cina. Ketika ditangkap, malah dia yang didatangi oleh petinggi kepolisian dan petinggi tentara yang membawa uang 1 kresek besar. Dengan pesan, udah yang 5 ini jangan dipersoalkan. Oleh dia tetap ditahan 1. Ujungnya dia dikriminalisasi dan dipecat dari ketentaraan. Di Bali sempat berkibar bendera merah putih itu kecil, lusuh, jelek. Yang lebih tinggi itu bendera bintang merah. Jadi suasana itu sudah sangat menyolok. Di PIK Pantai Indah Kapuk, ya, itu sampai masyarakat yang bukan orang Cina nggak boleh masuk. Kalau masuk harus menggunakan paspor. Bayangkan di negara kita sendiri, sebenarnya kita mau belajar apa dengan peristiwa Gaza? Sayang, pembahasan ini tidak sering dilakukan secara lebih tuntas. Tahap ke-7, terjadi pemberontakan di tiap daerah dan banyak provinsi yang ingin merdeka. Terus terang saja, saya orang Sumatera Barat. Orang-orang Melayu, Semenanjung Melayu itu udah siap betul. Kampung-kampung kami, tanah-tanah kami, enak saja kalian orang Jawa atau bikin surat-surat keputusan matok-matok gini, bapak moyang lo. Maaf ya, kalimat ini bukan kalimat saya sedang menunjukkan lalu kebencian lalu Anda tersinggung, bukan. Saya ngasih tahu dasar sebab. Kenapa ada gerakan Aceh Merdeka? Di Aceh itu setiap tahun semasa dia tahun zaman Orde Baru sejak kemerdekaan kita, yang Aceh lah, warga Aceh lah yang mengeluarkan uang untuk membeli pesawat terbang pertama untuk menutup malu muka Soekarno di hadapan dunia internasional. Ulama Aceh berkumpul dan mengumpulkan ulama-ulama se-Aceh yang punya gelang 20 gram, yang 50 gram, yang setengah kilo, dikumpulkan sampai beli pesawat Dakota pertama untuk bisa berangkat ke Kolombo. Pesawat yang kedua disumbang oleh orang Sumatera Barat. Ya, jadi kalau saya sebagai orang yang berasal dari Sumatera, kami nggak pernah ada urusan untuk membuat negara ini pecah. Tapi justru faktanya adalah 160 triliun ya, pemasukan APBD untuk teman-teman masyarakat Aceh diserahkan ke Jakarta alias cendana atau pemerintah pusat saat zaman Orde Baru. Aceh cuma mendapatkan 105 M. Bayangkan nyetornya 60 triliun, dapatnya cuma 105 M tiap tahun anggaran. Jadi kalau Anda dari ujung Lampung sampai ke Aceh, Anda akan lihat rumah itu masih jelek-jelek. Rumah-rumah seperti tahun 60-an, tahun 40-an masih banyak. Yang bagus ada, tapi secara umum Anda lihat rumah-rumah jelek-jelek. Jadi ketidakadilan, makanya kalau ada semangat untuk presiden kita nanti yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu tetap. Tapi kan suara orang Sumatera kalah dengan orang Jawa. Suara Jawa yang terbanyak adanya di Jawa Barat. Jawa Barat ini pemilu besok saya masih menangkap masih di atas 50%, bisa 60% milih Prabowo. Ya, Anda jangan kaget ibu-ibu yang pada cinta dengan Anies Mani, jangan kaget. Kenapa? Karena 2014 masyarakat taunya Prabowo. 2019 taunya Prabowo. Dalam ilmu sosiologi, dalam ilmu kehidupan, Anda berteman dengan saya berlama-lama, ya kan? Tahu-tahu saya maju, atau orang lain maju di tempat kita, Anda tetap bela saya dong, saya di sini. Yang mengerti konstelasi, yang mengerti Prabowo, Gemoy, gini-gini, itu urusan yang kita yang nonton TV. Masyarakat di bawah tahunya Prabowo. Ya, saya ngomong begini bukan untuk membuat Pak Budi down gitu ya, tapi ini fakta. Karena kalau mau jujur, ada semacam pemilu-pemilu yang dilakukan oleh yang independen di Jawa Barat masih berat. Yang baru kelihatan strict kuat baru Jakarta. Ya, Jakarta atau satu provinsi lain, bukan Jawa Barat. Nah, kalau di Jawa Tengah seolah-olah akan terbelah. Seolah-olah ya, saya nggak tahu. Nanti lagi kita bahas karena kita punya materi itu.
Tahapan ke-8, demi mempertahankan kekuasaannya, pemerintah pusat menerapkan kebijakan yang memperketat. Nah ini sekarang mulai, teman-teman wartawan, beberapa teman-teman saya yang jarang kontak mulai bisikin saya, memang ini akan terjadi. Pemberitaan akan ditutup, dan memang saya pikir saya tidak perlu menerangkan karena kita sering dengar berupa, akhirnya kita karena sering gosip, lama-lama kita nggak peduli, ya. Kalau alam bentuk apanya saya nggak tahu, yang jelas menghadapi pemilu ini kita akan menghadapi keadaan-keadaan yang, bayangkan berapa juta baliho yang bergambar Prabowo Gibran itu, ya, bertengger di mana-mana, padahal boleh membuat itu baru tanggal 28. Nah, salah satu poin berbahaya dari Perpres, jadi ada peraturan presiden yang berhubungan dengan pengetatan alat komunikasi, alat meretas. Saya tidak menguasai karena saya tidak punya ilmu di situ secara mendalam, tapi paling tidak sebuah kesungguhan yang dilakukan. Artinya Dewan Pers bisa menghapus konten apa saja yang dianggap bertentangan dengan bos Dewan Pers, padahal bisa saja berita tersebut tidak hoax, namun di label hoax, sehingga Dewan Pers akan dianggap sumber kebenaran dan yang lain adalah hoax. Ya. Jadi mengerikan kalau mau kita bahas lebih lanjut, banyak kasus pertanahan misalnya. Di beberapa daerah itu tanah itu diambil untuk kepentingan infrastruktur, diganti semeternya 18.000. Iya. Dan kalau rakyat yang mulai teriak ditangkap, dianggap dia menghina Jokowi, gitu terus bolak-balik. Nggak ada urusan dengan Jokowi. Monggo orang pikirin, kan urusan saya. Nah terakhir, sebelum Indonesia dikomuniskan Cina, solusinya rakyat harus cerdas, jangan mau ditipu dengan sinetron pencitraan rezim korup. PDIP sudah terbukti 2 periode negara ini bangkrut, semua BUMN dibikin bangkrut, negara banyak hutang, akibat rakyat diperas dengan aneka pajak, BBM naik berlipat-lipat dan terus menerus, premium yang dibutuhkan rakyat kecil dihapus, minyak tanah udah nggak ada, pertelit nanti juga lama-lama harus diganti dengan Pertamax, harganya 2 kali lipat, kenaikan harga semua kebutuhan pokok, sulitnya pribumi cari kerja, lapangan kerja sudah dikasih. Saya sempat 4 tahun mengisi pengajian di sebuah perusahaan besar, ya, Huawei, ya. Itu saya ngisi pengajian itu sekitar jam 10, jam setengah 11 malam. Bukan pengajian rahasia, nunggu mereka pulang. Anak-anak yang ngaji cuma 11, 12, mereka cerita bagaimana mereka bekerja dari jam setengah 6 pagi, pulang itu Pak. Kalau yang masih mau ngaji kan luar biasa itu. Gaji mereka paling hebat 30 juta. Tapi kalau yang didatangkan dari Cina, walaupun SMA aja nggak tamat, mungkin ijazahnya nggak ada, kali temannya Gibran kali itu ya. Itu gajinya rata-rata 100 juta. Kalau Jumat sore, mereka akan dapat uang sekitar 15 juta untuk uang jalan-jalan, termasuk buat main perempuan. Ya. Jadi kalau yang dari Cina ya, kalau yang orang pribumi nggak ada lagi, udah lo mampus dah. 30 juta sebulan, masuk setengah 6, pulang terserah perusahaan. Kalau ntar dia pulang jam 1 malam sampai rumah setengah 6 harus di kantor lagi. Gayanya gaya komunis banget. Dan mereka cuma bilang, tapi Ustadz jangan cerita-cerita ya. Karena kalau ketahuan langsung dipecat. Kesian memang. Nah mereka bekerja bisa jadi bagian perusahaan tertentu, unit direktur tertentu. 3 bulan, 6 bulan didatengin tuh anak-anak yang tolol-tolol dari Cina tuh, yang jorok-jorok, yang bau busuk, yang kalau kencing gak cebok, yang kalau BAB belepotan. Itu betul-betulan, saya bukan ngomong jorok. Nanti setelah 3 bulan itu, yang itu pejabatnya langsung diganti. Dan orang yang direktur dari tamatan ITB, tamatan ITS itu langsung jadi anak buah, kalau nggak mau keluar. Ya sayangnya situasi seperti ini tidak ada tempat mengadu. Ngadu ke teman-teman seperti antum-antum ini pasti ini Ustadz Alfian ini aja kali ngamuk. Ngadu ke DPR udah duluan di-storein dengan sekian ratus miliar. Jadi kondisi kita sudah sangat serius. Jadi artinya untuk kita menjadi negara Cina atau bagian dari Cina, mari kita terima dengan senang hati atau kita lawan dengan cara-cara yang masih memungkinkan. Walaupun 2024 yang ngelawannya gimana, Bu? Gue cuma ngomong doang dari penjara 4 tahun. Ya. Bukan soal takutnya, kita ini masih habisnya sih Ustadz Alfian kasar. Nggak ada urusan dengan kasar saya. Nggak ada dalam proses sidang disebut-sebut kasar-kasaran.
Nggak ada masalah kontennya, dan kita memang sudah mengalami gendam. Kalau dalam kita baca The New World Order, dalam teori konspirasi, bukunya berwarna coklat, karangan Jagat P. Purbawati, dikatakan begitu. Ketika orang merasa tidak ada lagi sebuah konspirasi dalam sebuah kehidupan masyarakat di sebuah negara, jangan suuzon, jangan nuduh-nuduh. Ketika orang menganggap sesuatu adalah bersikap alami, dan nggak ada dalam teori sosiologi, tidak ada sesuatu tanpa rekayasa. Jadi ketika orang sudah mulai mengadakan nisbi dan tidak ada, orang mengatakan nol, nihil, adanya konspirasi, maka saat itu konspirasi sedang berjalan. Ya, itu mungkin nanti untuk teman-teman kalau ada kajian pendalaman nanti kita terangkan. Ya, nah rakyat disadarkan agar berani merubah. Tinggalkan partai politik, caleg capres yang sudah dibeli dan bukan budak Cina oligarki. Yang mana tinggal? PKS. Apa buktinya PKS tidak? Saya nggak tahu, orang saya nggak pernah di PKS dari dulu. Kalau P3 jelas anak buah Cina, ya. Pecah dua-duanya milih Ahok, ya kan? Tapi kan kita tengok juga kok bisa ada partai itu tuh Gelora tuh. Gelora lewat mana tuh, pintu mana tuh masuknya? Ya saya nggak mau bahas lah, itu urusan internal ya. Saya tidak tahu lagi mesti bagaimana buat teman-teman. Untuk bab ini adalah bab bonus, jadi Anda nanti kalau mau nggak sepakat dengan bahasan ini, bikin aja materi sendiri deh. Ya, ceramah aja di tempat, bantah Ustadz Alfian Tanjung gitu ya. Ya. Sekarang kita masuk keperluan kita mengadakan acara ini. Ya. Acara kita ini adalah sebuah kegiatan yang sebenarnya harus dilakukan sejak 2 tahun yang lalu. Kalau mau jujur-jujuran paling lihat Mbak Kendi senyum. Senyum saja, nggak usah cemberut Mbak Kendi ya. Nah teman-teman, kita berkumpul di sini untuk coba masuk ke wilayah yang sebetulnya sangat jauh daripada ideal. Pendidikan politik Islam, pembekalan pemenangan aspirasi. Untuk apa? Yang pertama, untuk mengadakan gerakan percepatan, penyadaran, penyatuan, penggerakan potensi politik umat Islam. Karena negeri ini tidak akan pernah selesai kalau tidak dimenangkan oleh komunitas mayoritas. Itu hukum sosiologi. Mana ada orang boleh jadi RT di Bali Muslim? Nggak pernah. Natalius Pigai saja yang dikatakan orang yang sangat plural, ketika ada dikasih wali kota bupati Islam dia ngamuk-ngamuk. Jadi teman-teman semua di ruangan ini agamanya Islam kan? Ya, Islamnya Islam beneran apa Islam liberal? Artinya yang dimaksud adalah kayak sama-sama. Bukan berarti harus ikut partai mana, tidak. Saya secara organisatoris saya wakil ketua umum bidang ideologi dan dakwah di Masyumi Pusat. Tetapi secara empiris saya punya pengalaman 35 tahun di P3. Secara akademis saya sering hadir dalam pembekalan teman-teman PKS, baik pengajian gabungan maupun rapat-rapat rahasia mereka. Saya juga kerap mengisi pembekalan pengkaderan PBB. Memang saya berdekatan hanya dengan partai Islam dan partai berbasis Islam dari dulu. Dan kita semua saling bertukar pengalaman. Memang kondisi kita memang tidak ringan. Oke, yang kedua. Upaya kita adalah untuk menyediakan SDM penggerak politik yang bermutu, yang banyak, yang berkarakter, yang menyebar. Jadi di sini ada caleg PKS, ada caleg Partai Umat. Saya terus terang kalau Anda cuma sekedar anak P3, PBB, saya masih akomodir. Apalagi cuma PKB dan PAN, walaupun mereka partai pura-pura bukan Islam. Ya kan pura-pura bukan Islam, tapi kalau dibilang bukan Islam marah kan, namanya partai Islam kan. Jangan salah paham dengan kalimat saya. Kami ini bukan partai Islam, tapi kalau dibilang bukan partai Islam marah. Ya kan namanya pura-pura bukan Islam, tapi Islam juga. Nah, persoalannya adalah karena kan dulu pernah ada tanaman yang dalam di dalam benak kebanyakan intelektual kita. Islam yes, partai Islam no. Nah, ya. Pandangan-pandangan la ilmaniyah. Nah, ditambah nanti kan pandangan-pandangan yang mengatakan pemilu itu togut. Ya. Saya tidak bilang salah, tapi itu memang ada tempat dasar paradigma keilmuannya masing-masing. Saya hanya ingin mengatakan kalau memang kita berbeda tempat tumbuh, jangan salahkan tumbuhan yang berbeda. Kalau engkau datang ke taman bunga,
Kalau melati namanya, warnanya putih, harum baunya. Kau boleh mengambil dan boleh kau taruhkan di pinggiran ini. Kalau engkau perempuan, kau laki-laki, bencong kali. Tapi kalau kau melihat bunga mawar, memang harum baunya. Tapi jangan sembarang kau memegangnya. Ada duri di sana. Atau kau mendengar ada bunga bangkai. Besarnya luar biasa. Tapi baunya sangat tidak enak. Jadi kau tidak perlu bawa-bawa gendong-gendong bunga bangkai. Dari mana mama? Mama habis beli bunga bangkai nih. Gitu ya. Gak usah bunga bangkai. Baunya. Artinya kita boleh berbeda tempat tumbuh. Tapi mari kita pahami bahwa kita punya Allah, lillah, billah, ilallah, mardatillah. Jadi itu dulu. Ya, kalau Allah lagi, Allah terus jadi bagian kita, maka tidak ada persoalan kita untuk berbeda. Oke, cukup dulu, nanti waktunya Kak ini baru pengantarnya misalnya. Membekali seluruh personal umat. Jadi harapannya adalah kalau masih memungkinkan, kalau ini adalah angkatan ke-5, angkatan ke-7 nanti tanggal 10, angkatan ke-6 lagi bertapa. Ya Pak Muti, angkatan ke-6 lagi bertapa. Angkatan ke-8 tingkat nasional, ini ketuanya Pak Budi ya, cocok sekali yang beri sambutan. Ini ketua nasional, ketua panitia nasional nanti beliau. Beliau adalah orang yang pernah jadi lurah, ya, Pak Lurah, ya. Pak Lurah yang berjiwa politik Islam. Jadi kegiatan ini diharapkan bisa menjadikan teman-teman bukan hanya menerima, tapi menjadi pemberi. Tadi di luar saya bicara sama anak-anak Zahro mana? Zahro, nanti kalau kita disebar satu waktu jalannya sama, ada yang di Brebes, ada yang di Pemalang, ada yang di di Pati. Nah, kalau disebar nanti ada anak saya juga Mbak Puput. Nah, kalau Mbak Puput ikut sampai selesai, nanti ditugasin juga sama Bu Marfuah. Puput berangkat pergi ke Pekalongan bersama Mbak Zahro berdua. Wah, narasumber. Gimana Zahro, udah siap? Tuh mantep bener dah. Apalagi antum nih yang bewok. Dosen ya? Udah dosen ya? Belum. Nah terakhir, meraih, mencapai, merebut kekuasaan. Bukan terakhir yang keempat. Secara de facto dan de jure. Jadi mulai hari ini di otak kita mulai berpikir besok pemilihan ketua RT rebut. Bukan buat gua yang cocok antum. Gitu. Jadi biasakan pola kerja kita menjadi atau menjadikan. Kalau Anda melihat saya semangat ini, saya dapat apa? Saya mau jadi apa? Orang nggak nyalek juga kagak, partai gue juga gak lolos. Iya, Pak Sumi memang tidak diloloskan. Saya harus katakan bahasa asli. Karena kami tidak mau datang-datang ke rumah Gibran, cium tangan Gibran. Maaf deh ya, cium tangan Gibran. Kalau anak Betawi bilang najis deh. Ya. Nggak ada urusan pengen dilolosin lalu suruh cium tangan si Gibran. Pasti kalau saya tanya istri saya nggak setuju. Gimana Bu Indra? Kalau saya sebagai perwakilan Masumi yang tinggal di Solo, demi diloloskannya Masumi, kita ke rumah Gibran lalu saya cium tangan Gibran. Nanya sama istri gua, tapi yang jawab Bu Sri sih. Oh, nanya sama anak saya coba, Mbak Puput, Abi ke sana ke rumah Gibran cium tangan biar Masumi dilolosin, gimana Bu? Tuh, doyan. Ya, ini persoalannya. Sekarang ini orang banyak pinter hanya untuk sebuah wilayah dia kehilangan izzah, kehilangan marwah, kehilangan iffah. Saya tidak bilang salah dan benar. Saya bicara Anda berani memilih sikap. Siapa orang yang tidak banggakan dengan Fahri Hamzah? Saya tidak dalam konteks menyerang pribadi beliau, tapi ini adalah wilayah yang sangat memalukan dan memilukan. Ketika orang muncul dalam bentuk penampakannya, dia kehilangan bahwa dia punya wilayah, bahwa dia bertanggung jawab di yaumul mahsyar. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, itulah teman-teman, mengapa dari awal saya pesankan buat teman-teman bahwa nanti Januari mungkin akan terjadi pendidikan politik Islam. Kita masih fokus di Jawa Tengah. Bisa terjadi satu Ahad itu acaranya bisa 20 tempat. Jangan sampai ketika diwakilin datangnya telat. Naik bus. Naik busnya nggak salah. Maksudnya kalau hari pagi naik busnya semalam atas hari yang lalu, nanti tidur di emperan masjid, nggak apa-apa. Nggak ada yang nyoal itu mah. Kalau Bu Marfuahnya tega aja. Bu Marfuah itu Menteri Keuangannya. Yang terakhir,
Ayo teman-teman pikirkan, hari ini ada beberapa caleg. Mbak Kendi dari PKS untuk DIY. Mas dari Partai Umat ya. Siapa lagi? Mbak Rizky Partai Umat DIY. Siapa lagi? Bu Evi, mana Bu Evi? Bu Evi PKS juga. Di Dapil mana? Di kota. Tidak berbentur dengan ini kan? Ah ya, kalau nggak betul kita bisa tandem. Kalau satu kelompok mau nggak mau pastabikul khairat, tapi sedih gitu. Ya harus milih, nggak mungkin di satu dapil kita lima-limanya mau jadi, itu sih ke laut mimpinya. Dapat juga, kalau Betawi bilang dapat A3 untung, ya satu dapil. Di situ ada Candy, di sini ada Evi, di sini ada Susi, di sini ada Lucy, di sini ada siapa. Lalu bergabung satu kelompok di satu dapil, lalu pengen jadi semua, ya ke laut, nggak bisa. Ya. Hah? Mana lagi? Ini Partai Umat juga. Di mana Bu Siti? Nomor 1 juga. Nomor 5. Oh, nah ini ya bersaing sama ini ya. Beliau daerahnya, dapil kota. Oh kota, iya Bu, semangat ya Bu ya. Partai Umat keren Bu ya, mantap. Nah, udah ya, sebagai penutup. Jadi dasar ini tolong diingat ya, saya ulang nih teman-teman ya, pelan-pelan nih ya. Kita ngadain acara ini, lihat di depan, yang udah nyatet syukur dah. Pertama tujuannya mengadakan gerakan percepatan. Syukur pada waras, otaknya pada sanggup nyerap. Nih, kalau yang hebat mah Adi Hidayat itu. Adi Hidayat mah apa juga yang dia udah baca dia bisa terus. Kalau saya suka lupa lagi, banyak dosa kali ya. Menyediakan SDM penggerak politik. Bagaimana mau menggerakkan orang kalau kita nggak tergerak? Ya. Membekali seluruh personal umat tugas kita. Meraih, mencapai, merebut kekuasaan. Kekuasaan gak ada yang bakal ngasih. Harus direbut. Tapi bukan dengan cara yang curang. Tapi jangan mau dicurangi. Maka yang curang kita perangi. Begitu rumusnya. Ya gimana ya? Terserah Allah aja dah. Ya tidur ente ke laut. Emang aja sufi. Lu mau politik mau sufi lo. Kalau sufi di kamarnya lo ngegelung pakai sorban, pakai mau kena. Ya. Nangis dia 1000 liter air matanya. Ketawain lah sama malaikat maut. Lu mau jihad di dalam kamar. Menempatkan secara signifikan di posisi lagi-lagi. Saya undang teman-teman, kita berdoa semoga di antara yang mencalonkan di sini, satu di antaranya insya Allah semuanya Allah jadikan. Setelah itu Maret ke sana kita adakan pendidikan politik khusus untuk menyiapkan gubernur, wali kota dan bupati se-Indonesia. Gimana Ibu Indra, siap doain saya? Doain aja cukup dah. Yang penting sehat ya. Waktu kemarin saya ada itu yang paling sibuk nganterin saya ke rumah sakit istri saya. Oke, teman-teman, di agenda itu ada tugas menulis ya. Tapi mungkin saya belum menggunakan mekanisme itu sementara karena kita harus selesaikan dulu. Materi pertama saya balik ya buat teman-teman yang pernah ikut. Saya akan memulai materi pertama dari sini. Ya, kalau ini biasanya kalau yang angkatan sebelumnya ini materi kedua. Sebelum masuk materi pertama, saya minta panitia menyerahkan absen ini ke saya, absen peserta. Oke, belum? Nggak apa-apa. Kasih mic-nya aja dulu. Pak Mufti ada mic deket-deket. Kita mulai dari Mas Ali. Mas Ali silakan. Udah biar Pak, duduk aja Pak Mufti situ. Ya, Mas Ali. Sampai di dua bahan yang saya sampaikan tentang Cina menguasai dan termasuk apa tujuan acara ini? Apa yang ada di otak Anda dengan acara ini? Baik. Satu, betapa saya menyadari lemahnya negara kita. Entah ini sudah dalam bentuk sudah tersistem atau bagaimana. Tapi yang membuat saya prihatin adalah kenapa negara ini harus dikuasai oleh orang-orang yang sebenarnya penuh dengan penjajah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang timbul dalam benak saya adalah, ya saya orang lemah, terus apa yang bisa saya lakukan? Ya, alhamdulillah saat ini saya dekat dengan orang yang mudah-mudahan tadi kalau ada di slide tadi disampaikan menempatkan
signifikan. Ya, harapan saya semoga orang-orang yang punya kemampuan untuk membela kepentingan Islam Amin. begitu tak? Cukup, baik. Gue pengen lu ngomong deh. Lu mau ngomong apa sekarang? Gua mau denger. Bebas ya. Perkenalkan dulu ya dari Oh iya betul, karena belum namanya belum apa. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, nama saya Bayu Pamungkas, asli Sumatera Barat. Orang awal. Wah, ini. Bodoh. Silakan udah Bayu. Sedikit perkenalan, kami sekarang lagi magister di UGM, Mbak. Iya. Dan apa namanya? jurusan apa, Mas? Jurusan Teknik Pertanian. Oke. Terus hari ini kita tergabung di satu lembaga Ikatan Mahasiswa Minang Pasca seluruh Jogja. Udah pernah interaksi dengan saya waktu itu ya? Pernah ngobrol sebentar bukan? Ada satu orang yang sama organisasinya ngajak ngobrol saya. Bukan ya, berarti orang yang lain lagi. Mungkin orang lain. Lanjut. Terus ya kalau untuk perkenalan itu aja. Mungkin yang ingin saya sampaikan di sini adalah beberapa poin. Yang pertama, konfirmasi yang tadi. Ibu-ibu, bapak-bapak tadi kan saya sempat ditanya sama Ustadz, lu setuju nggak IKN itu dilanjutkan atau enggak? Kan saya jawab tadi tergantung ya. Bapak Ibu silakan untuk menafsirkan tergantungnya saya itu tadi seperti apa. Itu hak Bapak Ibu semuanya. Cuman begini, kami ingin kita yang ada di ruangan ini, kalau kita nggak setuju sama IKN, kita punya reason, kita punya alasan yang kuat. Jadi nanti kalau di dalam ruangan ini kita semua rasanya satu kesepakatan nih. Tapi nanti kita di luar tuh ketemu orang-orang yang aneh-aneh. IKN harus dilanjutkan, gini. Kita yang ditakutkan, kita ngomong IKN nggak boleh dilanjutkan, tapi kita nggak punya alasan gitu loh. Jadi yang kami inginkan, kita rasanya sepakat IKN ditolak, IKN itu berhenti, tapi kita punya alasan yang kuat gitu. Jadi karena kan kita semuanya sepakat dulu pernah disampaikan nasihat, orang Islam kalau mau sholat ya sholat, orang Islam kalau mau sedekah sedekah. Tapi kalau orang Islam ngomong politik, nah itu dilarang gitu kan. Artinya apa? Ya di Sumatera Barat nggak ada acara begini, nggak ada. Karena kenapa? Ya nggak penting aja kayaknya gitu. Orang Sumatera Barat itu provinsi yang oposisi sepanjang masa kok. Kalau pemimpinnya yang seperti sekarang begitu. Terus kedua, kami berharap kita semua itu kenal IKN secara ilmiah. Maksudnya semua narasi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Alfian Tanjung tadi kita tambah. Kita cari bukti-bukti lain di luar agar apa? Kita makin cerdas, harapannya begitu. Ini sedikit kami menambahkan. IKN itu kan letaknya di Pulau Kalimantan. Kalau yang sudah disampaikan Ustadz Tanjung tadi itu udah luar biasa, udah lengkap. Tapi mungkin sedikit yang kami ingin sampaikan adalah bahwa sekarang di Kementerian Pertanian itu ada proyek namanya Food Estate. Food Estate itu ada sekitar 300.000 hektar kalau tidak salah. Itu dimanfaatkan untuk katanya untuk Indonesia Emas 2045 ketahanan pangan. Tapi faktanya dari 300.000 hektar itu mungkin yang berhasil baru 100 hektar. Dan 100 hektar itulah yang digembor-gemborkan sama Kementerian Pertanian selalu. Siapa yang meng-grand design food estate yang gagal itu kan 300.000, yang sukses baru 100 hektar. Yang meng-grand design itu adalah akademisi UGM. Sorry to say, mohon maaf kami dari UGM, tapi yang mendesain itu semua adalah orang UGM. Yang mereka bilang seperti ini kalau dosen yang jujur, itu juga sekedar proyek zalim, tapi proyek dosa besar. Nah, jadi maksudnya
Di sini kami berharap kita mengenal IKN. Kalau kita sepakat IKN itu berhenti, kita nggak ikut-ikutan doang begitu loh maksudnya. Orang bilang IKN stop, kita juga ikut bilang IKN stop. Tapi setidaknya kita punya, seperti narasi yang beliau sampaikan tadi, kita punya data fakta sendiri agar nanti kita jadi pemilih yang cerdas. Satu lagi mungkin yang ingin kami sampaikan adalah kami hampir 1 kali dalam 2 hari itu ditelepon ayah kami di Sumatera Barat. Beliau sudah lansia, di atas, sudah lewat umurnya Rasulullah SAW dari. Setiap hari beliau tuh pertanyaannya aneh-aneh. Itu bukan pertanyaan orang-orang sumber di usia segitu. Yang beliau tanyakan kepada saya itu adalah, people power itu apa artinya? pH tanah itu idealnya untuk di ladang kita berapa? Jadi pertanyaannya macam-macam. Dan yang terakhir itu ditanya, Bayu, menurutmu keputusan yang menjadikan Gibran berhak jadi cawapres itu gimana? Saya tuh sempat pikir, ini bapak ini duduknya sama siapa di rumah itu sama di rumah apa di lapau? Mungkin di Orang Padang ngerti itu. Sama tuh. Beliau juga nanya, Anies itu kenapa dituduh orang yang berbicara, kenapa dia dikatakan sebagai pelaku politik identitas? Nah, jadi kami menjawab semampu kami dan menjawab versi terbaik. Harapannya satu, ayah, jadilah ayah pemilih yang cerdas. Jangan ikutan orang-orang, oke, Sumatera Barat, ya udah kebayang lah arah politiknya kemana. Tapi ayah jangan jadi pemilih yang ikut-ikutan. Jadilah yang pemilih yang contoh ayah milih Anies bisa, tapi punya alasan yang kuat gitu loh, agar nanti apa ketika ketemu orang-orang gak jelas, pokoknya bilang, oh Ganjar wong cilik gini-gini, kalau Prabowo demo ya macam-macam. Kita jangan jadi pemilih yang apa namanya by profile-nya jangan, tapi kita punya alasan-alasan yang sekiranya itu kuat. Jadi mungkin Ustaz terlalu panjang ya kami. Iya betul, dari tadi saya mau meminta udahan dulu. Ini kan baru respon awal terhadap proses ini gitu. Kita sampai nanti sore. Ya mungkin itu Oke, saja. makasih udah Bayu ya. Baik, satu lagi. Saya panggilkan, saya tidak tahu orangnya yang mana. Mudah-mudahan orangnya di ruangan ini, yang namanya Ibu Nur Wahidah yang mana? Wah, sebelah saya nih. Caleg dapil 4. Oh iya, Kota. Ibu Caleg, silahkan bicara. Mic-nya dong, dekat sini nggak ada. Jadi begini, permintaannya respon dari 2 proses tadi. Kalau udah Bayu udah cocok lah. Lucu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengikuti kajian hari ini, saya sudah pernah mengikuti pembicaraan yang pernah Ustadz sampaikan di medsos ya, yang tersebar di medsos itu tentang pergerakan PKI yang sebenarnya sekarang sudah benar-benar menguasai parlemen ya. Jadi parlemen kita itu memang sudah dikuasai oleh PKI gitu. Dan mau tidak mau akhirnya kan kita melihat kondisi kita sekarang itu dalam kondisi bagaimana. Salah satunya yang tadi disampaikan oleh Ustadz tentang IKN, ya, tentang IKN, dan itu sudah berjalan sedemikian rapinya begitu, dan masyarakat itu yang kita lihat di luar, masyarakat itu masih mementingkan tentang perutnya, karena mereka itu masih ya, terutama di kota Yogyakarta itu masyarakat masih yang cenderung ke menengah ke atas, menengah ke bawah. Terutama karena saya tinggal di Kalicode, tinggal di pinggiran Kalicode, masyarakat kita itu pendidikannya masih yang maksimal SMA. Pendidikannya itu belum, jarang yang kuliah lah. Itu untuk yang kota Yogyakarta. Saya bilang kota Yogyakarta yang notabene sebagai kota pendidikan, tapi masyarakatnya sendiri belum berpendidikan tinggi. Kota Yogyakarta. Yeah. Saya sangat miris dengan itu. Karena akhirnya mereka cenderung ke arah merah gitu. Yeah. Karena yang
yang apa namanya, yang mendekati mereka itu adalah orang-orang merah. Tukang parkir yang menguasai siapa? PDI. Kemudian orang-orang yang di pasar-pasar, RT RW. ya sekarang RT RW. Jadi kemudian ke atas lagi PKK. Kalau saya kan terjunnya di PKK RT, di PKK RW, kelurahan, kecamatan. Itu artinya mereka tetap menempelnya itu kan ke pemerintahan ya. Jadi otomatis mereka terbawa oleh peraturan yang ada di pemerintahan. Gitu. Dari situ saya belajar bahwa masyarakat tidak bisa berubah seandainya perpolitikan tidak dipegang oleh kita. Allahu Akbar. Gitu. Cukup Bu ya? Iya. Baik, teman-teman kita masuk materi pertama. Sekarang jam 9:21. Saya harus selesai jam berapa ini? 10:30 ya? 10:30. Ini patut diduga ini dapat snack begitu materinya udah dua paket. Mudah-mudahan nggak ada yang teriak ya. Kampung Tengah nggak teriak ya. Saya ingat tuh kalau zaman saya masih lapar gitu nggak ada ya. Masih tahan ya. Baik kita mulai saja. Nggak takut ada yang demo lapar begitu, saya nggak enak nih. Di sini ada koki politik, ada koki kuliner di belakang. Mobilisasi partisipasi politik umat Islam. Jadi kepada Adinda Bayu, saya minta antum bagian daripada sparring intelektual aja ya. Karena kalau perdebatan itu ya saya juga dosen. Nanti diskusi kita jadi terlalu tinggi dosisnya gitu ya. Yang penting kita sama-sama kita menghadapi pemilu. Itu nama asli Jamaluddin, orang Padang. Karena dia kalau pakai nulis dengan nama Jamaluddin gitu, Bayu dia nggak bakal laku tuh buku tulisan dia. Jadi orang Sumatera Barat tuh emang orang politik ya. Makanya saya pernah ngisi pengajian ibu-ibu. Saya ngajak gojekan. Udah lucu ya guyon. Wah di stop. Udah. Jangan candol tuh, jangan ngomong begitu, malas. Bagaimana peta politik hari ini? Coba ibu-ibu pengajian. Ya, padahal di kampung gitu ya. Kalau saya di tepi danau meninjau Mas Bayu ya di Bancah meninjau. Oke, terlalu jauh nanti ke sono. Baik, kita masuk bagian pertama. Judul kita mobilisasi partisipasi politik umat Islam. Ini materi pertama ya. Kalau tadi materi cemilan.